Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran Quran hadis ya, bab 2 tentang kekuasaan Allah dan bagaimana menggapai rahmatnya sebagaimana kandung dalam surat Asy-Syams ayat 10. Kita berdoa dulu bersama-sama seperti biasanya. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siapa berdoa? Doa mulai. Bersama-sama Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10. Bu Titi membaca, kalian menirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Oke anak-anakku, hari ini Bu Titi mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita sepakati hari ini, yaitu siswa mampu menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10, Quran surat Ali Imran ayat 190, dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap ya? Baik anak-anakku, hari ini kita akan berdiskusi tentang Quran surat Asy-Syams yang sudah kita baca tadi. Pelajaran yang telah lalu kita sudah belajar tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran dan hadis merupakan pedoman bagi umat Islam. Jadi kalau kalian berbuat apapun, keputusan apapun, kemudian mempertimbangkan apa saja, harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Begitu ya? Kira-kira begitu. Kemudian kita lanjutkan pelajaran bab 2, yaitu tentang Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai. Ini kita akan melaksanakan diskusi. Nanti Bu Titi akan keliling untuk membagikan kartu. Nah, nanti setelah pembagian kartu, kalian kan masing-masing dapat kartu. Terus kartu itu nanti disamakan sama temennya. Kalau sama berarti kalian satu kelompok. Setelah berkelompok dengan masing-masing teman-temannya, nanti kalian akan berdiskusi. Diskusinya tentang apa? Diskusinya nanti adalah tentang nanti akan dapat kartu ini masing-masing kelompok ya. Ini adalah biografi singkat seorang tokoh. Nanti kalian baca sendiri. Kemudian pertanyaannya
membaca Al-Quran tanpa mengetahui artinya, sang kakek seakan tidak menghiraukan mengangkut tanda. Lalu dilubang-lubangilah ember itu di bagian bawah dan samping-sampingnya. Kemudian ayat ke-8, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ayat ke-9 yang nanti menjadi poin ya. Sesungguhnya keberuntungankah bagi orang yang mensucikan jiwa itu. Dan yang ke-10, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, itu nanti masuk materi kita berikutnya. Dalam surat Asy-Syams ada 7 fenomena alam, yaitu yang pertama pada awal surat Asy-Syams ayat 1 sampai 7, Allah menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya. Kemudian apa saja? Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Ini nanti akan dijelaskan satu persatu. Jadi kita perhatikan tayangan berikutnya. Ini gambar apa kira-kira? Matahari ya. Seperti Quran surat Asy-Syams ayat 1, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Maksudnya apa? Yakni sinarnya, waktu naiknya setelah munculnya, yaitu cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Manfaat matahari apa sih? Untuk Menyinari, menghangatkan, untuk proses Vitamin fotosintesis, C. proses pertumbuhan. Vitamin apa? C. Vitamin B. Ya, yang betul vitamin B. Oke, berikutnya. Kemudian yang kedua, ini gambar apa? Bulan. Ini termasuk 7 fenomena. Tadi kita sudah dapat berapa? 2 fenomena. Dan bulan apabila mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam, maka rembulan akan muncul. Pergantian siang ke malam. Ya. Oke. Manfaatnya malam apa dong? Ini siang hari, dan siang apabila menampakkannya. Siang apabila terang benderang. Dengan siang ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya dan menyingkap ke kegelapan. Oke, next. Ini kok peteng banget ini. Dan malam apabila menutupinya. Ini semua ada di Quran surat Asy-Syams. Yakni jika malam menutupi matahari, saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap, semua bagian belahan bumi menjadi gelap. Berikutnya, dan langit serta pembinaannya. Pembinaannya itu peninggiannya, yakni langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat dan amat sempurna. Ya, ini perlu kita tadaburi ini ya. Next, ini bumi serta penghamparannya. Ya, bumi serta penghamparannya. Allah membentangkan dan memperluasnya sehingga memungkinkan makhluk untuk apa ini? Untuk memanfaatkannya. Ya, hamparan bumi untuk memanfaatkannya. Manusia di bumi dimanfaatkan untuk apa? Untuk cocok tanam, membangun gedung dan lain sebagainya. Itu ya. Ya. Dan jiwa serta penyempurnaannya, yaitu penciptaan yang sempurna telah ditegak pada fitrah yang lurus. Kalian dilahirkan itu pada kondisi fitri atau fitrah yang lurus. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Itu ayat 9 ya. Allah mengenalkan dan memahamkannya tentang ketakwaan dan kebaikannya dan kefasikan serta keburukan. Ya. Kemudian ayat 10, sungguh merugilah siapa yang mengotorinya, yakni mengotori dengan membawa dan meletakkannya pada posisi menghinakan dan jauh dari petunjuk. Ya, materinya sepertinya ini saja. Ya, penekanan pada ayat 9 dan 10. Pada ayat 9 dan 10 surat Asy-Syams ini menjelaskan apa yang hendak ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama adalah orang yang sangat beruntung yang akan meraih segala apa yang diharapkannya. Barang siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa ini dicetak merah? Sungguh merugilah siapa yang menyembunyikan kesucian jiwanya, mengotori dengan membawa dan meletakkannya pada posisi menghinakan ini.
7 fenomena alam karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang gambarnya sama berkumpul dengan gambarnya sama. Tengok-tengok kan aja tengok Editi. Kalian akan saya bagi bahan diskusi ya mengenai materi surat Asy-Syams tadi yang Bu Titi sampaikan. Jadi nanti saya bagi satu-satu di kelompok kalian. Ya. Pak Bumika. Disansukin dah. Sudah? Coba dibacakan. Ini adalah biografi Syekh Al-Badawi. Nanti kalau sudah semuanya tahu, kemudian pertanyaan di belakangnya didiskusikan jawabannya apa sesuai dengan jawaban ya. Baik, dibacakan. Nanti kalau sudah pertanyaan di belakangnya ini nanti Ustaz Jeremy sangat pintar. Menikah sih. Oke. Gue mau tanya, Bu. Gue mau tanya. Apa yang mau ditanyakan? Nomor 2 ini bagaimana, Bu? Tolong dibaca pertanyaannya. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita hidup Ustaz Jeffrey dikaitkan dengan Quran surat Asy-Syams ayat 9? Oke. Memberikan pendapat cerita hidupnya dikaitkan dengan surat Asy-Syams yang ada. Ya, dituliskan di sini. Apakah Ustaz itu pendapat yang kehidupan masa tuanya aku kalau sudah selesai kalian presentasi satu per satu ke depan hasil dari diskusi kalian ya. Siap? Tentukan satu orang untuk maju ke depan ya. Masa hidupnya pernah mengalami masa-masa jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ustaz Jeffrey mendapat keberuntungan karena pada masa tuanya menjadi orang yang mensucikan diri seperti pada surat Asy-Syams ayat 9. Ayo yang lain melihat ke Fitri, ke siapa di Eka, kemudian ke Eka. Satu. Oke, silakan duduk ke belakang. Baik, silakan kelompok ke tiga. Dibacakan pertanyaannya. Anak-anakku, dari hasil diskusi yang kita lakukan hari ini, kira-kira apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Yang pertama apa? Tadi 7 fenomena
Aku ini